Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf untuk seluruh teman-teman karena waktu ketupat kita berubah pada hari ini saja. Insyaallah di hari-hari berikutnya waktunya tetap sama dikarenakan Uma hari ini sedang ada di Bali, lagi ada International Health Conference. Jadi ada seluruh dokter-dokter dari seluruh dunia, ada sekitar 30 negara berkumpul di sini. Dan salah satu yang mereka bahas adalah mengenai sindrom Prader-Willi, yaitu sindromnya Sulaiman, yang mana karena Uma punya anak dengan Prader-Willi syndrome kelainan langka. Sulaiman, anak Uma yang keempat, punya kelainan langka, namanya Prader-Willi syndrome, dan itu dibahas di conference ini sehingga Uma tadi diminta untuk berbicara sedikit mengenai Prader-Willi syndrome yang belum banyak orang-orang tahu, khususnya di Indonesia. Jadi pada hari ini mohon maaf karena di waktu yang sama sekitar jam 10 Uma harus bicara mengenai sindrom Prader-Willi sehingga kita ubah waktunya untuk hari ini saja. Baik, alhamdulillah hari ini untuk seluruh teman-teman siang-siang mudah-mudahan nggak terlalu ngantuk ya. Apa kabar semuanya? Semangat? Semoga di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kita bertambah semangatnya, apalagi sekarang tanggal berapa hari ini? Tanggal 10 November. Masya Allah, 10 November ini bertepatan dengan hari yang kita sebut sebagai Hari Pahlawan ya. Eh, Kalau kita lihat teman-teman sekalian, kenapa sih 10 November ini disebut sebagai Hari Pahlawan? Tentu dalam Katupat kita banyak membahas masalah bagaimana kita membersihkan hati, bagaimana akhlak, bagaimana ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Namun khusus hari ini teman-teman semua, nggak ada salahnya untuk kita meningkatkan rasa cinta tanah air kita, karena hari ini bertepatan dengan 10 November. Yang mana 10 November adalah yang kita sebut sebagai Hari Pahlawan. Di mana pertempuran Surabaya menjadi peristiwa yang melatar belakangi penetapan pada tanggal 10 November ini sebagai Hari Pahlawan. Kita hari ini akan membuat teman-teman semua lebih cinta kepada pahlawan, lebih cinta kepada tanah air, dan nanti efeknya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga Indonesia yang kita cintai ini. Dan terakhir Uma akan sedikit cerita tentang Palestina. Sebagaimana kita tahu bahwa sampai hari ini satu-satunya negara yang masih terus dijajah, bahkan sekarang perang yang sangat lama dan korban yang sangat banyak sekarang terjadi di Gaza, Palestina. Baik teman-teman semua, kita kembali kepada cerita Indonesia terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Indonesia ini menjadi sebuah negara yang merdeka karena pengorbanan yang sangat banyak dari para pejuang-pejuang. Indonesia alhamdulillah kita bisa bertahan melawan penjajah, dan salah satu tokoh penting dalam pertempuran 10 November itu adalah namanya Bung Tomo. Makanya 10 November ini disebut sebagai Hari Pahlawan. Kalau kita membahas mengenai para pahlawan-pahlawan Indonesia, penting loh bagi kita teman-teman sekalian di era yang semakin modern ini, kita belajar dari kisah para pahlawan-pahlawan Indonesia. Mungkin selama ini Katupat kita banyak mendengar tentang pahlawan-pahlawan Islam, kisah-kisah para nabi, para sahabat, tapi dalam negara kita sendiri juga, kita memiliki pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang menonjol karena keberaniannya, yang menonjol karena pengorbanannya, yang menonjol karena membela kebenaran, pejuang yang gagah berani, yang kita mau karakter itu ada pada diri kita, supaya kita ini generasi-generasi berikutnya juga melakukan hal yang sama untuk berjuang untuk negeri kita, menjaga negeri kita, Indonesia yang kita cintai. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia sama sekarang kita relate dengan kehidupan teman-teman kita di Gaza, Palestina. Untuk mendapatkan kemerdekaan, maka pertumpahan darah itu sangat banyak. Begitu pula Indonesia pada masa itu. Banyak sekali pertumpahan darah yang terjadi di Indonesia demi menjaga Indonesia. Banyak sekali para pahlawan yang harus mengorbankan tenaganya, mengorbankan nyawanya demi persatuan Indonesia. Maka pada kesempatan kali ini, Uma ingin kita sama-sama mengingat tentang beberapa pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Mungkin kita kayak belajar atau kita ingat balik bagaimana dulu pelajaran sejarah kita atau pelajaran PPKN kita di zaman dulu. Kalau teman-teman masih ingat, nggak ada masalah kalau kita ulang kembali tentang spirit para pahlawan untuk memperingati 10 November ini. Jadi kita mencintai agama kita, iya, di sini banyak sekali penghafal Quran, kita cinta Quran. Namun kita tahu orang-orang yang mencintai agamanya, yang mencintai Quran, yang mencintai Islam, pasti dia juga mencintai tanah airnya. Pasti dia juga akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk tanah airnya. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada beberapa pahlawan-pahlawan yang kita ingat, yang kita kagumi, yang mungkin kita bisa ikuti jejaknya. Kita perlu untuk belajar biografi dari orang-orang hebat supaya kita bisa tahu apa yang mereka kerjakan, kita dapat spiritnya dan kita bisa melanjutkan perjuangan mereka. Mari kita sebutkan beberapa pahlawan, teman-teman semua, sesuai tema kita pada hari ini. Uma nggak tahu kenapa kalau kita bahas pahlawan kok kayaknya yang nontonnya lebih sedikit ya. Biasanya yang gabung di Zoom ini sekitar 2.000 orang. Cuman mungkin ini karena perubahan waktu atau mungkin karena ngebahas sesuatu yang berbeda. Hari ini agak berkurang ya yang gabung, tapi nggak ada masalah. Insya Allah mudah-mudahan akan kembali lagi jumlahnya lebih banyak di minggu-minggu berikutnya. Pahlawan yang kita kenal siapa teman-teman sekalian? Soekarno. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu atau yang sering kita sebut atau kita kenal dengan nama Bung Karno. Seperti yang kita tahu, beliau adalah sosok yang sangat penting bagi Indonesia. Beliau adalah seorang proklamatornya kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah seorang pencetus dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Beliau adalah seorang orator yang handal, yang setiap kali beliau bicara membangkitkan semangat bagi para pendengarnya. Itu adalah Bung Karno. Kemudian kalau kita bahas pahlawan Bung Karno, berarti ada lagi yang berikutnya yaitu Muhammad Hatta. Ya, kita punya bandara namanya Soekarno Hatta. Siapa? Seorang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini juga merupakan satu pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau memiliki jabatan di jabatan yang penting dalam kehidupannya. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Jadi orang Indonesia nggak mungkin tahu yang namanya Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Siapa lagi pahlawan-pahlawan Indonesia, teman-teman semua? Tokoh-tokoh yang cerdas, tokoh-tokoh yang menjadi founding father negara kita, tokoh-tokoh yang berjasa besar untuk negara kita ini. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Yamin. Teman-teman pernah dengar nama Muhammad Yamin? Tokoh yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini apa sih? Sumpah Pemuda ini adalah pikiran pemuda yang menyatukan bangsa Indonesia, ya, dan sebagai salah satu wujud kemerdekaan Indonesia. Kita tahu teman-teman semua bahwa Indonesia ini beragam bahasa, beragam adat istiadat, tapi melalui Sumpah Pemuda maka diinginkan adanya persatuan-kesatuan untuk menjaga keutuhan Indonesia, ya. Seperti bahasa persatuan kita Indonesia, seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang menceritakan bagaimana Sumpah Pemuda adalah menyatukan semua yang berbeda menjadi satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Selain Insinyur Soekarno, Bung Hatta, kemudian Muhammad Yamin, kita juga mungkin pernah dengar teman-teman yang namanya Dr. Sutomo. Siapa itu Dr. Sutomo? Dr. Sutomo adalah pendiri organisasi Budi Utomo. Apa itu organisasi Budi Utomo? Organisasi ini berhasil menyatukan pemuda-pemuda profesional, pemuda-pemuda yang berpendidikan barat, dan juga pemuda-pemuda yang tradisional dalam satu organisasi. Jadi Budi Utomo ini menjadi tempat untuk membebaskan rakyat dari penderitaan pemerintahan kolonial pada saat itu. Selain mendirikan Budi Utomo, seorang tokoh yang bernama Sutomo ini juga pergi ke Belanda untuk memperdalam ilmu. Di Belanda, beliau bergabung dalam Perhimpunan Indonesia dan memberikan informasi untuk pergerakan nasional. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian, tokoh-tokoh kita, biasanya kalau Uma boleh cerita pribadi, kalau Uma belajar biografi atau baca kisah-kisah orang-orang hebat, itu muncul semangat dalam diri kita bahwa diri kita atau anak keturunan kita harus orang-orang yang hebat juga untuk bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan spirit itu kalau kita nggak kenal tentang tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan Indonesia? Kalau kita lihat seperti Sutomo tadi yang beliau mendirikan Budi Utomo, beliau harus pergi ke Belanda jauh untuk memperdalam ilmu. Teman-teman kita di sini juga begitu. Teman-teman kita di sini dari kampung halamannya masing-masing. Teman-teman semuanya berhijrah ke satu tempat untuk bisa belajar, untuk menuntut ilmu. Dan kemudian setelah mendapatkan ilmu, lakukan sesuatu untuk bisa membangun masyarakat, membangun kampungnya teman-teman semua. Seperti itu kalau dari skala kecil ya yang bisa teman-teman dapatkan spiritnya dari para pahlawan. Atau kita juga pernah mengenal yang namanya Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara, teman-teman semua? Bapak Pendidikan Nasional. Beliau adalah orang yang memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Khususnya pada zaman sebelum kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara ini berusaha untuk memperjuangkan hak kesetaraan kaum pribumi pada saat itu dengan kaum penjajah. Karena pada saat kita dijajah, sedikit sekali orang-orang yang bisa bersekolah, mungkin 3%. Tapi Ki Hajar Dewantara adalah orang yang berjuang dalam dunia pendidikan.
Kalau kita ingat perkataan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Teman-teman ambil bagian dari dari lingkungan masyarakat ini, teman-teman ambil bagian berkontribusi dalam bidang apa? Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ada orang yang bergerak dalam dunia pendidikan, ada orang yang bergerak dalam dunia kesehatan, ada orang yang bergerak dalam bidang kebebasan finansial misalnya, macam-macam. Seperti hari ini teman-teman semua, ini berkumpul ada sekitar 1.500 dokter dalam international conference yang diadakan di Bali di Indonesia ini. Uma lihat bagaimana mereka berdedikasi para dokter-dokter ini. Uma rasa Uma satu-satunya orang yang bukan dokter ya selain kru datang ke acara ini. Bagaimana mereka mendedikasikan dirinya melakukan pengabdian untuk masyarakat dengan cara berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menemukan ilmu-ilmu baru untuk bisa menolong lebih banyak orang atau menyembuhkan lebih banyak orang. Itu mereka yang bergerak dalam dunia kesehatan. Sebagian kita mungkin bergerak dalam dunia pendidikan, lakukan sesuatu untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, seperti Ki Hajar Dewantara misalnya. Atau kita, Uma juga punya seorang teman, pembisnis-pembisnis handal, di mana mereka membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak untuk orang-orang supaya tidak menjadi pengangguran dan bisa bebas secara finansial. Itu juga melakukan sesuatu. Jadi hidup ini bukan melulu tentang diri sendiri, kita ngerasa bahwa diri sendiri yang harus maju, yang harus sukses tanpa memperdulikan orang lain. Umat Islam ini digolongi sebagai atau disebut sebagai umat terbaik loh teman-teman semua. Umat terbaik itu maksudnya apa sih? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Artinya umat Islam ini bukan orang yang memikirkan diri sendiri saja. Umat Islam ini kehadirannya memberikan manfaat untuk banyak orang, memberikan kebaikan untuk banyak orang. Itulah yang disebut sebagai umatnya atau hambanya Allah SWT, umatnya Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh ada orang Islam mengatakan, ya udahlah, itu urusan dia, urusan Palestina misalnya urusan dia, urusan saya ya saya sudah sibuk dengan urusan saya sendiri. Nggak begitu. Orang Islam, dia punya hubungan yang baik dengan Allah, punya hubungan baik dengan sesama manusia, dia punya tingkat empati, simpati yang tinggi, dia punya semangat untuk bisa berkontribusi, memberikan kebaikan, sebagaimana tadi Rasul katakan, sebaik-baik orang itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kembali lagi teman-teman semua, kepada para pahlawan, tadi Uma membahas mengenai Ki Hajar Dewantara. Beliau dipilih oleh Allah untuk berkontribusi besar dalam dunia pendidikan. Ya. Beliau pada akhirnya tanggal lahir beliau ya, tanggal 2 Mei, itu dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia, karena begitu banyak jasa beliau dalam dunia pendidikan. Atau masih membicarakan pendidikan, kita tahu pahlawan yang lain yaitu Raden Ajeng Kartini, atau R.A. Kartini. Seorang pahlawan wanita. Kata siapa pahlawan itu harus dari golongan laki-laki saja, teman-teman semua. Perempuan-perempuan juga bisa loh berkiprah, perempuan-perempuan juga bisa loh hebat. Perempuan-perempuan juga bisa loh mengubah dunia, teman-teman semua. Kita lihat Raden Ajeng Kartini, pahlawan wanita yang pemikirannya untuk memajukan bangsa, memajukan kaum wanita terutama dalam segi pendidikan. Bahwa dari segi pendidikan perempuan dan laki-laki harus gak ada perbedaan. Perempuan pun bisa sekolah, perempuan pun bisa belajar, perempuan pun harus terus cerdas. Itu jasa yang diberikan oleh R.A. Kartini untuk bangsa kita. Kemudian kita lihat lagi teman-teman semua, mungkin teman-teman pernah dengar nama Dewi Sartika. Masih Uma sebutkan nama pahlawan-pahlawan perempuan. Supaya perempuan-perempuan yang ada di sini juga punya semangat yang besar. Betul perempuan itu karakternya lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lemah saja. Ada saatnya perempuan-perempuan ini berkiprah, melakukan suatu gerakan yang bisa memberikan kebaikan untuk orang banyak. Kita sudah punya kok pahlawan-pahlawan dari zaman dulu, para perempuan-perempuan yang melakukan itu. Seperti Dewi Sartika. Siapa itu Dewi Sartika, teman-teman semua? Beliau itu adalah orang yang membuka sekolah istri atau sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Itu Dewi Sartika. Beliau itu memiliki semangat yang luar biasa bahwa para perempuan-perempuan ketika lulus ya memiliki kesamaan dalam kemampuan juga dengan laki-laki. Jadi maknanya adalah dari segi pendidikan laki-laki boleh sekolah, perempuan juga boleh sekolah, sama seperti R.A. Kartini. Maka berkat jasanya dalam dunia pendidikan, Dewi Sartika juga mendapatkan penghargaan bintang jasa namanya ya dari Hindia Belanda. Itu Dewi Sartika. Siapa lagi sih perempuan-perempuan yang jadi pahlawan teman-teman semua? Ada Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien ini pahlawan dari Aceh. Pahlawan yang digambarkan, kalau kita lihat foto ya biasa ditempel di kelas-kelas,
adalah seorang perempuan yang berani memimpin pasukan, menjadi leader loh teman-teman semua. Cut Nyak Dien adalah seorang perempuan yang memimpin pasukan terhadap Belanda pada saat Perang Aceh pada masa itu. Cut Nyak Dien, seorang perempuan, itu berperang untuk menghentikan penjajahan Belanda. Semangatnya, keberaniannya, ya, akhirnya Cut Nyak Dien harus gugur juga dalam medan peperangan. Namun kisah Cut Nyak Dien ini memberikan pembelajaran untuk kita bahwa perempuan-perempuan Indonesia adalah perempuan-perempuan yang berani, perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang kuat, perempuan-perempuan yang turut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Lalu kita ini posisi kita apa teman-teman semua? Yang gabung di Katupat ini ada laki-laki tapi mayoritas perempuan. Kalau kita lihat R.A. Kartini, kita lihat Dewi Sartika, kita lihat Cut Nyak Dien, kita ini udah melakukan apa ya untuk bangsa kita sesuai dengan bidang kita? Oh, aku sudah mulai mengajarkan Quran pada orang-orang sekitar. Masya Allah, itu kontribusi yang luar biasa yang sudah teman-teman lakukan. Oh, setiap hari Jumat aku melakukan bakti sosial dengan kemampuanku, melakukan pendidikan gratis untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sudah engkau lakukan sesuai dengan kemampuan. Kita pada zaman sekarang nggak mesti harus terjun ke medan perang karena negara kita aman, alhamdulillah tidak ada peperangan, tidak perlu harus seperti Cut Nyak Dien yang terus menerus terjun ke medan perang, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang lain sesuai dengan keahlian kita teman-teman semua di bidang kita masing-masing. Oke, tadi kita sudah bahas Cut Nyak Dien. Siapa lagi sih yang mungkin kita bisa tahu tentang pahlawan-pahlawan kita? Mungkin teman-teman juga pernah dengar Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini juga adalah pangeran yang menjadi pimpinan perang Diponegoro dalam waktu 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro ini tercatat sebagai perang yang paling banyak korbannya yang paling banyak jumlahnya ya dalam sejarah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. Jadi kemerdekaan yang kita dapatkan teman-teman semua bukan dengan cara begitu saja mudah. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza Palestina, itulah yang kita lakukan dulu ya, bagaimana banyak orang yang harus kehilangan nyawanya, para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita, bagaimana mereka melawan para penjajah supaya penjajah itu pergi dari Indonesia, dan alhamdulillah pada akhirnya semua pengorbanan mereka terbayarkan dengan kita mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita nggak ingat tentang sejarah para pahlawan, bagaimana kita bisa punya spirit yang besar untuk menjaga negara kita, teman-teman semua, untuk mengembangkan dan menghebatkan negara kita. Umum masih ingin bahas lagi pahlawan-pahlawan lain, misalnya Imam Bonjol. Imam Bonjol ini, beliau adalah pemimpin, tapi beliau juga ulama. Imam Bonjol ini adalah pemimpin dari sebuah peperangan melawan penjajah, tapi beliau juga ulama. Imam Bonjol ini melawan penjajah dalam Perang Padri di Sumatera Barat, teman-teman semua. Ya, jadi kita lihat bahwa ternyata kekuatan iman, kekuatan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pahlawan-pahlawan ini kekuatan yang dahsyat untuk berani melawan penjajah. Itu yang kita lihat pada teman-teman kita di Gaza Palestina. Apa yang membuat mereka berani? Kita setiap hari lihat video nangis kan teman-teman semua. Kita setiap hari lihat video. Hari ini Uma baru lihat video halaman Rumah Sakit Indonesia dibom. Kemarin-kemarin rumah sakit lain dibom. Kemarin-kemarin ada sekolah dibom, rumah sakit dibom, tempat pengungsian dibom. Setiap hari kita menangis teman-teman semua. Dan kalau kita lihat bagaimana kata-kata mereka yang keluar dari mulut mereka adalah, ada video-video yang bilang bahwa ketika ada seorang anak yang ditanya mengenai apa yang terjadi di Gaza Palestina, mereka bilang ini memang selalu terjadi seperti ini, tapi kami akan terus menjaga tanah air kami. Pahlawan itu, teman-teman semua, pahlawan itu, bagaimana mereka berusaha untuk cinta tanah air dan berusaha untuk menjaga tanah airnya. Kita doakan ya untuk teman-teman kita di Gaza Palestina, makan cerita nanti agak banyak di terakhir. Tapi yang jelas kita sudah sebutkan beberapa nama-nama pahlawan, termasuk ada pahlawan wanita juga. Yang lain kalau teman-teman ingat ada namanya Marta Christina Tiahahu. Itu dari Maluku. Seorang wanita yang gagah berani yang mengangkat senjatanya untuk melawan penjajah Belanda. Jadi di sini kita bisa lihat ada pahlawan laki-laki, ada pahlawan perempuan yang semuanya punya kesamaan, yaitu ingin mengusir para penjajah dari negeri kita sampai kita mendapatkan kemerdekaan dan kita bisa hidup sangat tenang sampai hari ini, teman-teman semua. Jadi apa yang terjadi pada saat Indonesia dijajah pada masa itu sama terjadi ketika sekarang teman-teman kita dijajah di Gaza Palestina. Orang-orang Indonesia susah mendapatkan akses pendidikan, hanya sedikit yang mendapatkan akses pendidikan, mungkin sekitar 3% aja. Teman-teman mungkin kenal pada saat penjajahan Jepang menjajah Indonesia. Pada saat itu ada yang namanya Romusha ya.
Rumusnya itu apa sih? Bahwa orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi ini dijadikan sebagai orang-orang yang bekerja dengan paksa. Rumusnya itu apa sih? Sebutan bagi pekerja paksa pada pendudukan Jepang tahun 1942 pada masa itu. Kenapa orang-orang Jepang ini mengambil orang-orang Indonesia dan disuruh kerja paksa? Karena pada saat perang Jepang mereka membutuhkan tenaga kerja paksa untuk mengefisiensikan biaya perang Jepang. Jadi mereka pakai orang-orang Indonesia disuruh kerja paksa. Pada saat dijajah di masa itu orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi teman-teman semua nggak bebas dalam melakukan aktivitas keseharian. Hak-hak pun dirampas. Itu yang terjadi di Gaza Palestina pada saat ini. Penjajahan yang terjadi di Gaza Palestina saat ini sama. Tidak bisa bebas dalam melakukan aktivitas keseharian, hak-hak dirampas, takut di tanah airnya sendiri, sama yang terjadi pada negeri kita di puluhan tahun silam. Izinkan Uma pada saat ini teman-teman semua untuk cerita sedikit tentang kemerdekaan Indonesia. Setelah kita tahu bahwa banyak pahlawan-pahlawan kita yang luar biasa, mereka berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan kemerdekaan. Kalau kita bayangkan andai kan mereka hidup sampai sekarang dan mereka lihat apa yang kita lakukan, wallahu alam, apakah mereka bangga ataupun mereka sedih dengan apa yang kita lakukan, tapi kita berusaha jadi generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita sesuai dengan yang kita mampu, insya Allah teman-teman semua. Hari ini karena khusus tanggal 10 November Hari Pahlawan, izinkan Uma cerita sedikit tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Jadi kita bangun nasionalisme kita, cinta tanah air kita, cinta Pancasilanya kita, supaya kita bisa melakukan sesuatu yang besar untuk negara kita. Kita tahu bahwa sebelum Indonesia merdeka, 17 Agustus 45, ya, sebelumnya kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Kemudian 17 Agustus proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta, di mana di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, ya, itu tempat yang sangat bersejarah. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Sebentar, apa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada yang namanya BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Anggotanya sebanyak 60 orang. Kenapa harus ada BPUPKI? Untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi landasan Indonesia merdeka. Jadi perlu negara ini dirumuskan dasar negaranya seperti apa. Hari ini kita belajar sedikit tentang sejarah Indonesia, teman-teman semua. Jadi sidang BPUPKI itu merumuskan dasar negara. Indonesia ini mau seperti apa bentuknya? Kalau sudah merdeka, landasan negaranya mau seperti apa? Sidang BPUPKI pada saat itu dilakukan antara bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 45, teman-teman semua. Dan pada saat itu dihadiri oleh sejumlah pemimpin-pemimpin nasional Indonesia. Tentu saja yang sangat berperan penting salah satunya adalah Insinyur Soekarno, yang kemudian beliau menjadi presiden pertama Indonesia. Bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin lainnya, pemimpin-pemimpin nasional Indonesia lainnya, mereka membahas bagaimana Indonesia ini ketika merdeka mau dibawa kemana, mau arahnya kemana. Mereka berpikir bagaimana menciptakan dasar negara, yang mana Indonesia sangat majemuk. Seperti kita tahu, Indonesia ini nggak semuanya Islam, teman-teman semua. Islam mayoritas, iya, tapi Indonesia ini ada agama-agama lain. Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan adat, kaya akan berbagai macam keragaman. Sehingga para pemimpin-pemimpin kita ini, ya, para pemimpin-pemimpin nasional Indonesia pada saat itu berkumpul ketika Indonesia mau merdeka, mereka berpikir bagaimana caranya untuk membangun prinsip menciptakan dasar negara yang di mana di dalamnya ada menghormati perbedaan, yang di dalamnya mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Bagaimana caranya? Maka teman-teman semua pada tanggal 1 Juni 45, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Karno menyampaikan sebuah pidato yang dikenal dengan nama Pancasila Speech. Mungkin teman-teman pernah dengar, di mana dalam pidatonya Bung Karno akhirnya secara resmi mengumumkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hari ini Uma ingin kita semua, baik teman-teman di pesantren maupun teman-teman di luar, kita balik lagi untuk cinta tanah air kita. Seperti yang kita tahu, ini Pancasila ini dahsyat, Masya Allah ya, untuk bangsa kita ini teman-teman semua. Terdiri dari 5 sila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Pancasila ini dahsyat menjadi landasan bagi negara kita. Sedikit kita flashback, putar balik teman-teman semua. Sejarah Pancasila ini tidak lepas dari yang namanya Piagam Jakarta. Sebagai orang Indonesia kita harus tahu tentang hal ini. Piagam Jakarta itu
Apa sih teman-teman semua? Nanti kita akan kaitkan dengan Piagam Madinahnya Rasulullah di kota Madinah. Piagam Jakarta pada saat itu dibuat untuk menjembatani antara golongan-golongan agamais dengan golongan atau kelompok nasionalis kebangsaan, ya, yang terjadi dalam sidang BPUPKI yang tadi Uma jelaskan. Teman-teman harus tahu tentang isi dari Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu apa sih? Piagam Jakarta itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa Uma ceritakan ini? Karena ini relate dengan Palestina yang akan Uma bahas terakhir nanti. Kalau saat teman-teman upacara di sekolah, teman-teman akan sering mendengar pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Maka Piagam Jakarta tidak lain adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman lihat bagaimana Indonesia ini dibangun oleh para founding father kita. Mereka memikirkan banyak hal agar Indonesia ini berdiri dengan kokoh. Dan selanjutnya kita yang mengokohkan, menjaga kesatuan, menjaga kekokohan dari negeri kita ini. Uma akan sebutkan teman-teman semua, Piagam Jakarta itu berisi 4 alinea yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk ada 5 poin di dalamnya. Apa isi Piagam Jakarta, teman-teman semua? Teman-teman hafal ini sebetulnya. Bagi teman-teman yang ikut upacara setiap hari Senin, hafal ini. Isi dari Piagam Jakarta aslinya berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lanjut tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Teman-teman hafal ini. Setiap hari Senin teman-teman baca ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Siapa yang mengakui kemerdekaan kita pada saat itu? Salah satunya Palestina, teman-teman semua. Masih dengan Piagam Jakarta. Kemudian daripada itu, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, teman-teman perhatikan ini yang dihapus ayat kalimatnya, kepada ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Awalnya bunyinya begitu yang kemudian nanti dihapus, teman-teman semua. Menurut dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu isi Piagam Madinah. Apa yang berbeda di sini teman-teman semua? Adanya kontroversi mengenai kalimat tadi yang disebut sebagai ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu dihapus teman-teman semua. Kenapa? Ini Masya Allah, ini hikmah yang luar biasa oleh para founding father kita, Masya Allah, yang menyebabkan negara kita ini negara yang akhirnya bersatu insya Allah. Izinkan Uma menjelaskan teman-teman semua, pada saat kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, pada saat itu muncul kontroversi. Kenapa? Karena Muhammad Hatta pada saat itu mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian timur. Ingat, Indonesia bukan hanya Islam saja teman-teman sekalian, Indonesia ada agama-agama lain walaupun Islam itu mayoritas. Muhammad Hatta pada saat itu mengutarakan bahwa adanya aspirasi dari rakyat Indonesia bagian timur yang mereka mengancam memisahkan diri dari Indonesia kalau poin ketuhanan itu enggak diubah esensinya. Maka ini kebijaksanaan yang dimiliki oleh founding father kita, terutama salah satunya adalah Muhammad Hatta. Beliau mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki keragaman budaya. Kita sepakat itu teman-teman semua, ya. Keragaman agama, keragaman bahasa, keragaman adat istiadat. Oleh karena itu, seluruh umat beragama di Indonesia itu sebaiknya merasa terwakili dalam rumusan dasar agama. Dasar negara maksud Uma. Jadi akhirnya disepakati Piagam Jakarta yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti. Kenapa? Karena nggak semuanya orang beragama Islam di Indonesia. Oleh karena itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya ketuhanan yang Maha Esa ini ditetapkan menjadi sila pertama Pancasila yang menjadi dasar negara bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Alasan menghapuskan bunyi Piagam Jakarta itu
Karena eh, karena harus menyertakan seluruh elemen bangsa dari berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Mari kita lihat teman-teman semua, hal ini sama seperti Piagam Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa korelasinya Piagam Jakarta dengan Piagam Madinah? Coba teman-teman ingat bagaimana Piagam Madinah itu dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad membuat Piagam Madinah ini menjadi inspirasi bagi seluruh aktivis Islam, para ulama di Indonesia pada saat itu untuk menyusun dasar negara. Madinah ketika itu teman-teman semua berkembang menjadi satu wilayah yang majemuk. Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Madinah pada saat itu bukan 100% Islam, bukan. Di Madinah ada agama-agama lain teman-teman sekalian. Ada Yahudi di sana, ada Nasrani di sana, ada kabilah-kabilah, ada suku-suku yang hidup di Madinah. Maka Rasulullah dengan kebijaksanaannya membuat namanya Piagam Madinah. Yang ini menjadi inspirasi Piagam Jakarta, akhirnya lahirlah Pancasila yang kita kenal sekarang. Piagam Madinah ini apa sih teman-teman semua? Piagam Madinah ini adalah perjanjian ya yang didirikan, perjanjian yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan untuk menjaga Madinah. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW mendirikan Madinah ya berdasarkan kesepakatan antar kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat yang berbeda. Coba teman-teman bayangkan kalau pada saat itu founding father kita tetap kekeh harus dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan syariat Islam, maka banyak yang akhirnya memisahkan diri dari Indonesia pada saat itu. Namun pada saat itu founding father kita memilih untuk diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan karena sebenarnya Pancasila di dalamnya adalah berisi ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan sebetulnya. Maka teman-teman semua berdasarkan dari pembelajaran dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW, oleh karena itu para ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh kita akhirnya meneladani Nabi untuk melahirkan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan. Begitu yang kita pahami teman-teman semua. Nah, setelah kita tahu sejarah mengenai para pahlawan yang membela atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, setelah kita tahu lahirnya Indonesia seperti apa, bagaimana para tokoh-tokoh kita membangun dasar negara kita. Sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana setelah kita tahu bahwa Pancasila itu menjadi dasar negara yang sudah disepakati oleh para founding father kita, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita? Jangan Pancasila itu cuma ada di hari-hari upacara, hari-hari Senin upacara saja teman-teman semua. Aplikasi atau pelaksanaan dari Pancasila beberapa di antaranya adalah saling menghormati sesama manusia, tidak memaksakan satu agama pada orang lain, ya, bekerja sama untuk saling bantu-membantu dalam bidang sosial, ekonomi, keamanan, tanpa kita memandang latar belakang agama. Kita mengembangkan toleransi sejak dini. Kita sama-sama punya kemauan yang sama untuk tinggal dengan aman, nyaman di negara kita yang tercinta ini. Makanya kita mengenal namanya Bhinneka Tunggal Ika atau Persatuan Indonesia. Kita berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Kita sering mengenal dengan namanya ukhuwah Islamiyah. Kita menjaga persaudaraan antar muslim, itu paling utama. Kita juga mengenal namanya ukhuwah wataniyah, bagaimana kita bersaudara sebangsa setanah air. Sama seperti di Madinah, orang Yahudi, orang Nasrani, berbagai macam kabilah, suku-suku, orang Islam punya kepentingan yang sama, ingin tinggal di Madinah dengan nyaman. Sama seperti teman-teman kita di Gaza, Palestina. Di Gaza, Palestina nggak semuanya Muslim. Kita tahu ada teman-teman kita beragama lain, mereka punya kepentingan yang sama, mau tinggal di Gaza, Palestina dengan aman, dengan nyaman. Jadi urusan Palestina bukan urusan agama, teman-teman semua. Ini sudah masuk kepada urusan kemanusiaan. Bagaimana orang-orang yang tidak bersalah harus mendapatkan penderitaan seperti itu. Baik, sebelum Uma bahas tentang Palestina, teman-teman semua, Uma bahas sedikit tentang cinta tanah air. Tadi kita sudah bahas mengenai para sahabat, mengenai Indonesia, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara kita, bagaimana cara kita mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan kita. Sekarang kita bahas mengenai cinta tanah air. Siapa di antara kita yang nggak cinta tanah air? Tanah air kita ini adalah tempat kita melalui masa kecil kita, masa remaja kita mungkin, tempat yang penuh dengan kenangan, tempat yang banyak keluarga, ya kan? Tempat yang mana kita tumbuh dan besar di situ. Pastilah kita cinta pada negara kita Indonesia. Apa kabarnya kalau kita terusir dari negara kita sendiri, teman-teman semua? Negara yang di dalamnya banyak kenangan, banyak masa indah. Makanya Rasul ketika terusir dari tanah airnya di kota Mekah sangat sedih, teman-teman semua. Rasul sangat sedih ketika harus terusir dari tanah airnya. Dalam hadis surat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda,
Demi Allah, kata Rasulullah, sungguh engkau wahai Mekah adalah bumi yang paling baik dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bukan karena aku diusir dari engkau wahai Mekah, kata Rasulullah, tentu aku tidak akan pernah keluar dari tempatmu ini. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita bahwa betapa beliau sangat mencintai tanah airnya, mencintai kota Mekah. Beliau menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam ketika harus meninggalkan tanah airnya. Maka kita pun juga begitu, teman-teman semua. Indonesia ini tempat kelahiran kita, tanah air kita, tempat kita tumbuh besar, kita mungkin bekerja di sini, seluruh sanak keluarga ada di sini. Nggak mungkin kita nggak cinta Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita mengakui cinta Indonesia, kita pasti berbuat sesuatu untuk negara kita ini, untuk mengembangkannya, menghebatkannya, untuk bisa membuatnya maju, rakyatnya makmur, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diberkahi, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud dari kita cinta tanah air. Gak mungkin kita bisa cinta tanah air kalau kita nggak tahu tentang sejarah bagaimana negara ini bisa terbentuk dengan tumpah darah dari para pahlawan. Mengingat sejarah para pahlawan membuat kita bersemangat untuk melanjutkan perjuangan dari para pahlawan. Namun sayangnya tidak semua orang berpikiran seperti ini. Sebagian orang berpikir tentang dirinya sendiri, senang-senang untuk dirinya sendiri. Hidup seakan-akan untuk dirinya sendiri. Tadi hari ini Uma cerita sedikit, hari ini kita cerita ya teman-teman semua. Ketika Uma datang ke International Conference, presiden dari stem cell orang Indonesia, beliau mengatakan, dulu kata beliau, saya pikir hidup ini ya hidup untuk senang-senang aja. Hidup ya untuk senang-senang, di makan yang enak, tempat tinggal yang enak, kendaraan yang enak, happy-happy. Tapi pada akhirnya ketika, kata beliau, ketika Allah takdirkan ayah saya stroke, kata beliau, disitulah saya mulai berpikir bahwa hidup ini nggak melulu soal senang-senang atau soal diri sendiri. Hidup ini adalah soal kebermanfaatan. Maka ketika ayah beliau stroke, beliau melanjutkan sekolahnya S2, S3 sampai mendapatkan gelar profesor, dan beliau meneliti berbagai macam hal sampai akhirnya beliau bisa menyembuhkan ayahnya. Dan saat itu beliau berdedikasi ketika ayahnya sembuh, beliau berdedikasi bahwa ilmunya beliau terus kembangkan bersama dengan para tenaga kesehatan lainnya untuk bisa membantu banyak orang. Begitu teman-teman semua. Jadi hidup ini bukan melulu tentang diri sendiri, tapi hidup ini juga mengenai kebermanfaatan kita kepada orang lain. Balik lagi teman-teman semua, mengenai cinta tanah air. Cinta tanah air itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal kok. Teman-teman berprestasi di bidang teman-teman dan membawa harum nama Indonesia misalnya. Atau teman-teman lakukan sesuatu yang nggak mesti besar. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari sekarang untuk bisa berkontribusi, untuk melakukan sesuatu untuk membangun negeri ini. Jadi jangan melulu tentang diri sendiri. Banyak orang yang hidup sesungguhnya mati karena hidupnya nggak pernah memberikan arti apapun. Ada atau nggak ada dia, nggak ngaruh kepada siapapun. Karena nggak pernah memberikan manfaat kepada siapa-siapa. Kita mau seperti yang disabdakan oleh Rasul. Orang yang baik, paling baik adalah bermanfaat untuk orang lainnya. Terutama bermanfaat untuk bangsa kita, tanah air kita. Lakukan sesuatu untuk tanah air kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman semua, ya sangat mencintai kota Mekah. Namun beliau diuji oleh Allah dengan terusir dari kota Mekah. Yang pada akhirnya beliau bisa kembali ke tanah airnya lagi. Berikutnya teman-teman semua, mengenai cinta tanah air ini, beliau juga ketika sampai ke kota Madinah, beliau juga memberikan rasa cinta beliau kepada Madinah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan pada kita bagaimana mencintai tanah air sendiri, dan Madinah termasuk bagian dari kota yang sangat dicintai Nabi karena disitulah Islam mulai berkembang. Dalam hadis surat Bukhari, Rasulullah SAW berdoa ketika menginjakkan kaki di Madinah, ya Allah jadikanlah kami mencintai Madinah, kata Rasulullah, sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah atau lebih. Jadi teman-teman semua, kita sering mendengarkan perkataan hubbul watan minal iman. Itu bukan hadis ya teman-teman semua, tapi itu perkataan yang bermakna cinta tanah air itu bagian dari iman. Jadi teman-teman semua, kalau engkau mengaku orang yang dekat kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah bukan hanya cinta Quran. Cinta Quran Masya Allah bagus, kalian semua di sini mayoritas penghafal Quran. Cinta agama atau cinta menjadi orang yang taat bukan hanya sekedar cinta pada orang tua, bukan hanya sekedar cinta kepada sesama muslim, tapi juga atau cinta kepada manusia lainnya, tapi juga cinta kepada tanah air. Karena ada sebuah pepatah mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk bagian dari iman teman-teman semua. Sehingga kalau namanya mencintai pasti kita menjaga. Kalau namanya mencintai pasti kita nggak merusak. Kalau namanya mencintai pasti kita akan lakukan yang terbaik semaksimal yang kita bisa untuk membuatnya harum, membuat namanya harum. Itu makna dari cinta teman-teman semua. Ya,
Oleh karena itu, cinta tanah air bagian dari iman, sehingga kita berusaha untuk bukan menghancurkannya, bukan berkhianat kepada tanah air, atau bukan untuk merusaknya. Namun cinta tanah air diaplikasikan dengan kita belajar sungguh-sungguh dan kita lakukan untuk membangun negeri ini semampu yang kita bisa. Rasulullah SAW, teman-teman semua, ketika hijrah ke Madinah, beliau bangun masjid, beliau mempersatukan persaudaraan antara muhajirin dan ansor, beliau membuat perjanjian-perjanjian ya dengan non-muslim, dengan piagam Madinahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada saat itu berkata, Masya Allah, ini Nabi Muhammad luar biasa sekali toleransinya, bagaimana beliau mengajarkan pada kita cinta tanah air, dan kalaupun di tanah air itu banyak perbedaan, ada kesepakatan yang kita bisa buat sama-sama untuk semuanya hidup secara tenang dan damai, bukan bermusuhan, bukan saling mengejek atau saling mengolok-olok yang membuat persatuan ini menjadi rusak. Apa kata Nabi kepada orang-orang Yahudi ataupun penganut agama lainnya di kota Madinah pada masa itu? Kata Nabi, kalian memiliki hak sebagaimana hak yang dimiliki oleh kaum muslim. Dan kalian semua memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan kaum muslim, yaitu apa? Menjaga tanah air ini, menjaga kota Madinah ini. Jadi kita bisa belajar dari apa yang dilakukan Nabi, teman-teman semua, untuk negara kita tercinta Indonesia. Karena negara kita sangat majemuk, sangat kaya, sangat beragam. Kalau tidak bersatu, maka akan terpecah belah, akan lenyap mungkin satu hari nanti. Oleh karena itu penting bagi kita untuk kembali mengingat tadi jasa-jasa dari para pahlawan, dan kemudian mengingat bagaimana para tokoh-tokoh kita, para pendiri negeri ini merumuskan dan berdiskusi, bermusyawarah sampai akhirnya lahir dari Pancasila, dan tugas kita melaksanakan Pancasila itu dengan sebaik-baiknya sebagai wujud kita untuk mencintai negeri ini. Begitu teman-teman semua. Apa sih yang kita bisa lakukan ya untuk bisa mencintai negara kita? Yang kita bisa lakukan diantaranya adalah membina rasa saling sayang, saling cinta. Kita berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk saya agama saya. Tapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah banyak mengajarkan kita, teman-teman sekalian, bagaimana kelemah lembutan mampu menembus hati setiap orang. Rasulullah bersikap sangat baik dengan orang non-muslim. Kita ingat bagaimana kisah Rasul ketika Rasul menyuapi seorang Yahudi yang tua, yang buta. Orang Yahudi tua yang buta itu marah-marah, kamu jangan dekat-dekat pada Muhammad, Muhammad itu orang gila. Padahal yang nyuapin Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, yang menggantikan menyuapi laki-laki Yahudi buta tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar. Sampai orang Yahudi buta itu mengatakan, kamu siapa? Karena yang selama ini menyuapiku adalah orang yang lembut, menyuapinya lembut. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang menyuapimu adalah orang yang selama ini kamu hina, dialah Muhammad SAW. Maka orang Yahudi yang buta ini akhirnya sadar bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Bergetar hatinya pada saat itu akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulnya karena akhlak yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW mengenai kelemah lembutan kepada Muslim dan non Muslim, teman-teman semua. Jadi cara kita untuk mengaplikasikan rasa cinta kita kepada negeri kita yang sangat beragam ini adalah kita saling mencintai sesama anak bangsa dimanapun berada, kita menjaga kerukunan. Saya sering kali datang ke berbagai macam daerah di Indonesia, kadang-kadang di satu kota Islam minoritas, tapi Masya Allah terjadi kerukunan antar umat beragama, Alhamdulillah. Kemudian teman-teman semua, apa lagi yang kita bisa lakukan untuk mau menjadi bukti bahwa kita cinta tanah air? Setiap anak bangsa dengan sungguh-sungguh, apapun yang sedang kita pelajari saat ini, belajar dengan sungguh-sungguh, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, untuk kehidupan yang berguna untuk tanah air kita. Kemudian apalagi kita bisa lakukan? Kita adalah negara yang sangat kaya sekali, teman-teman semua. Kaya, kaya semuanya. Kaya alamnya. Masya Allah, Indonesia ini sangat kaya. Kaya dengan berbagai macam fasilitasnya. Ya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang Indonesia yang mengaku cinta tanah air, menghargai kekayaan bangsa kita, ya, dan melestarikan apapun fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, bukan merusaknya. Dan berkontribusi, lakukan sesuatu. Berkontribusi aktif, lakukan sesuatu untuk mengabdi untuk agama ini. Teman-teman boleh kok keluar atau kuliah dimanapun teman-teman berada, habis itu pulang kembali ke kampungnya kah, atau ke negara kita kah, untuk kembali membangun bangsa kita ini, untuk menjadi bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih hebat. Begitu ya teman-teman semua. Dan tentu saja yang bisa kita lakukan adalah membela tanah air kita. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita di Gaza, mereka membela tanah airnya, mereka mempertahankan tanah air
Baik teman-teman semua, jangan ada yang keluar dulu sebentar karena mungkin terkendala jaringan, jadi dimohon teman-teman masih stay di Zoom ya. Kita tunggu aja beberapa menit lagi, insya Allah makan. Baik, teman-teman semua, mau lanjutkan dengan yang berbeda ya. Ini sudah sampai akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Uma minta maaf karena tadi low battery handphonenya, sehingga kita harus menyudahi tema yang tadi. Tapi terakhir dari Uma pada saat ini, teman-teman semua, hari ini Uma hanya ingin memberikan spirit kepada teman-teman semua mengenai apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita. Berikutnya, kita akan lihat teman-teman kita di Gaza, Palestina. Teman-teman kita yang ada di Gaza, Palestina, mereka adalah teman-teman yang sedang terjajah sampai hari ini. Uma sedikit cerita pada hari ini, Uma punya seorang guru Quran yang saat ini mengajar di pesantren Tahfidz Maskanul Hufat. Seluruh anak-anak Maskanul Hufat tahu bahwa kita memiliki seorang guru dari Gaza, Palestina yang baru datang sekitar 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Datang ke Indonesia dan seluruh keluarganya masih di Gaza, Palestina. Dan beliau saat ini memang tidurnya di rumah Uma. Sehingga setiap malam Uma berbicara kepada beliau, menanyakan kepada beliau mengenai perkembangan terupdate dari keluarganya yang ada di Gaza, Palestina. Apa kata beliau? Selama 33 tahun hidup, kata beliau, ini adalah perang yang terberat, terlama, dan paling banyak paling banyak korban jiwanya. Jadi beliau katakan paling banyak korban jiwanya. Kemudian beliau katakan tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada listrik, semuanya menjadi sangat susah, kata beliau. Kemudian beliau katakan yang kami lakukan pada saat ini adalah beliau cerita bahwa orang-orang di Palestina ini mereka sengaja bahwa seluruh keluarga itu dikumpulkan di satu ruangan. Kenapa? Atau di satu rumah. Kenapa? Karena kalau mereka misalnya mati syahid, semuanya mati bersama-sama. Kata guru Uma, kata Syekh Asma ya, beliau katakan nggak terbayang kalau berpencar-pencar. Karena yang paling menyakitkan bukan kematian, mereka tidak takut dengan kematian. Kematian adalah pertemuan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sang kekasih, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga bagi para syuhada. Namun yang mereka takutkan adalah kehilangan. Bagaimana kalau seluruh keluarga meninggal lalu mereka sendiri yang masih hidup? Bagaimana melanjutkan kehidupan ketika seluruh keluarga meninggal dunia seperti itu? Maka teman-teman di Gaza, Palestina itu memilih untuk keluarga mereka dikumpulkan ke satu tempat supaya kalau mati syahid matinya bersama-sama. Syekh Asman juga mengatakan bahwa perempuan-perempuan biasanya memang akan selalu menutup auratnya karena mereka tidak tahu kapan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap malam sepanjang tidur selalu menutup auratnya. Dalam kondisi yang seperti ini semuanya menjadi sangat susah, teman-teman semua. Dan beliau katakan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, apa yang menyebabkan orang-orang Palestina khususnya di Gaza ini menjadi kuat, dikarenakan di setiap rumah orang-orang Palestina pasti ada ahlul Quran di situ. Pasti ada penghafal Quran di setiap rumah orang-orang Gaza, Palestina. Artinya adalah Quran adalah asyifa, Quran adalah obat, Quran adalah penguat bagi teman-teman kita di Palestina. Mungkin sekitar 2 bulan sebelum adanya perang ini terjadi, teman-teman kita di Palestina meminta kepada Uma dan kepada beberapa orang di Indonesia untuk membuat video mengucapkan selamat karena ada 1.000 wisudawati 30 juz mungkin sekali duduk 30 juz asal Gaza, Palestina. Mereka menyelesaikan hafalan mereka mungkin 30 juz sekali duduk. Kemarin 2 bulan yang lalu itu ada sekitar 1.000 orang. Jadi Al-Quran menjadi asyifa, Al-Quran menjadi obat. Terakhir pada hari ini, Uma ingin menyampaikan kepada teman-teman semua mengenai teman-teman kita yang ada di Gaza, Palestina. Banyak dari mereka yang mati syahid. Sebagian dari kita bertanya-tanya, memangnya keutamaan syahid itu apa? Guru Uma mengatakan, Syekh Asma mengatakan, kami tidak takut dengan kematian, kata beliau. Kami sama sekali tidak takut dengan kematian karena sesungguhnya orang-orang yang mati syuhada adalah orang-orang yang mendapatkan syurga Allah dan kematian itulah yang menenangkan hati kami. Maka izinkan Uma pada hari ini sebagai penutup pada hari ini supaya kita punya spirit ya teman-teman semua untuk menjaga tanah air kita Indonesia dan kita peduli dengan orang-orang di Palestina yang mereka menjaga tanah airnya dengan luar biasa. Uma kan sebutkan beberapa keutamaan di mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita orang-orang yang mati syahid. Dan siapakah orang yang mati syahid itu? Ini sekedar informasi tambahan untuk teman-teman semua. Mari kita lihat teman-teman semua. Kita lihat video-video setiap hari. Dan kita sedih, ya Allah banyak sekali orang yang mati di Gaza, Palestina. Teman-teman tahu
Teman-teman baca surah Ali Imran ayat 169. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Jadi orang-orang yang mati syahid itu bukan mati, mereka hidup di sisi Allah. Mungkin kita yang mati, jasad kita hidup tapi hati kita mati. Karena nggak peduli kepada sesama, karena banyak penyakit-penyakit hati dalam hati, karena nggak takut berbuat apapun, nggak sadar bahwa dilihat dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang-orang yang hatinya mati. Kita kelihatannya hidup, mungkin kita yang mati. Mereka yang kita lihat mati, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman semua, sedikit dari Uma, banyak orang yang bertanya, mati syahid itu siapa sih? Siapa sih orang yang disebut mati syahid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang pahlawan-pahlawan kita itu mati syahid di jalan Allah lah teman-teman semua, ya yang perang-perang tadi ketika membela Indonesia dari para penjajah, itu mereka mati syahid. Suatu ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya teman-teman semua dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, siapakah orang yang syahid menurut kalian? Maka para sahabat bertanya, orang yang mati syahid adalah mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa kata Rasulullah? Berarti kalau jawabannya seperti itu, orang yang mati syahid dari kalangan umatku sangatlah sedikit, kata Rasulullah. Lalu siapa mereka yang mati syahid? Kata para sahabat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab teman-teman semua, iya betul, orang yang mati syahid itu orang yang mati di jalan Allah, tapi ada pula yang lain-lain. Siapa mereka? Yang disebut orang yang mati syahid adalah mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia syahid. Mereka yang mati karena wabah taun, wabah penyakit menular kayak COVID kemarin, itu mati syahid teman-teman semua. Penyakit yang menular, wabah penyakit yang menular. Siapa yang mati karena sakit perut, mungkin kanker perut kah, mungkin ada masalah dengan usus dan sebagainya, itu juga mati syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, itu juga mati syahid. Rasulullah SAW juga menyebutkan siapa yang terbunuh karena membela hartanya, termasuk membela rumahnya, membela tanah airnya, itu juga mati syahid teman-teman semua. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah menyusun beberapa yang disebut mati syahid. Kata Rasulullah, hampir sama dengan yang tadi. Orang yang mati syahid adalah, selain yang terbunuh di jalan Allah, ada 7 yang mati syahid, yaitu mereka yang kena wabah taun, wabah penyakit menular. Kemudian mereka yang mati karena tenggelam. Beberapa tahun yang lalu kita ingat bahwa Angkatan Laut kita mati di kapal selam. Mati syahid itu teman-teman semua. Mati karena tulang rusuk, syahid. Ya, mati karena sakit perut, syahid. Mati karena terbakar, itu syahid. Mati karena tertimpa benda-benda keras. Kita lihat teman-teman kita di Gaza Palestina dibom, sudahlah mereka menjaga tanah airnya, syahid. Mereka juga meninggalnya karena terkena reruntuhan. Orang-orang yang tertimpa benda-benda keras atau reruntuhan atau longsor itu juga syahid. Dan Rasul katakan terakhir, orang yang mati syahid adalah orang yang atau wanita yang melahirkan. Meninggal dunia, dia syahid. Orang-orang inilah yang digelar sebagai orang-orang yang mati syahid. Terakhir sekali, memangnya orang yang mati syahid dapat balasan apa dari Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang mati syahid itu punya banyak sekali keutamaan. Makanya kalau kita lihat video-video, ada beberapa video yang mengatakan, aduh aku lelah sekali, kata teman-teman di Gaza, dengan keadaan ini nggak bisa tidur, andaikan aku mati syahid, kata mereka. Kan ada kan video itu viral juga. Kenapa mereka begitu merindukan mati syahid? Apa manfaat mati syahid? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat sekalian, bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, ada keutamaan orang-orang yang mati syahid. Tadi kriterianya di atasnya mati syahid itu siapa saja Mas sudah jelaskan. Apakah keutamaan orang-orang yang mati syahid? Pertama, doanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Dosanya diampuni. Kedua, diperlihatkan tempat kedudukannya di surga. Ketiga, dijaga dari siksa kubur. Keempat, diberikan keamanan dari rasa takut yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Kelima, diberikan mahkota kemuliaan yang permatanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang keenam, dinikahkan dengan 72 bidadari-bidadari ya di surga nanti. Ketujuh, diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Jadi orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat bagi 70 orang dari keluarganya. Itulah teman-teman sekalian. Ya, itulah teman-teman sekalian beberapa keutamaan dari orang-orang yang mati syahid. Hari ini kita rangkum, kita sudah sama-sama mendengar mengenai para pahlawan-pahlawan kita.
kita sudah sebutkan beberapa nama-nama beliau-beliau dan bagaimana kiprah beliau yang mudah-mudahan membuat kita semangat untuk bisa menjadi seseorang juga yang berguna untuk bangsa ini. Kemudian tadi kita juga sudah bahas mengenai bagaimana negara ini terbentuk, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara kita dan bagaimana kita mengaplikasikan Pancasila. Kita juga sudah belajar bagaimana korelasi antara adanya Piagam Madinah dengan Piagam Jakarta untuk negara kita. Bagaimana negara ini sangat beragam dan kita mau jaga Indonesia ini menjadi negara yang kuat dengan saling menghormati satu sama lain karena kita punya tujuan yang sama untuk hidup dengan aman, damai di negara kita dan kita kaitkan dengan Palestina. Hari ini kita sudah tahu tentang berbagai macam kisah teman-teman kita di Palestina dan kita tahu mengapa mereka begitu merindukan yang namanya mati syahid karena keutamaan-keutamaan yang sudah tadi Uma jelaskan. Mudah-mudahan hari ini, walaupun ceramahnya beda ya teman-teman semua, kita nggak membahas mengenai akhlak dan ibadah seperti biasanya. Tapi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua menjadi tambahan informasi atau tambahan spirit untuk kita untuk jadi orang. Untuk jadi orang, bukan orang yang biasa-biasa aja. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua orang sama 24 jam. Kenapa teman-teman semua? Ada orang yang bisa jadi orang yang hebat. Kenapa ada orang yang biasa-biasa saja? Maka jawabannya adalah letaknya dari kesungguhan, mujahadah kita untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keistiqomahan teman-teman semua dan berkiprahlah, berkontribusilah, jadilah orang-orang hebat untuk membangun negara kita dan tetap peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana insya Allah. Mudah-mudahan mereka segera berakhir segala macam kesengsaraannya. Sekian dari Uma, terima kasih. Jumat Mubarak. Semoga Allah SWT membantu teman-teman semua untuk menjadi orang yang lebih saleh dari hari ke hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Uma akan sangat berterima kasih bagi teman-teman yang membuat rangkuman dan di post di sosial media. Kalau bisa di tag Oki Sena Dewi ataupun Naskan Hufaz supaya kita bisa repost lagi supaya rangkuman ini bisa dibaca oleh teman-teman lain di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum.